Selamat bertemu kembali teman-teman di materi seputar akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko bersama saya Andi Silvan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua suatu rasio keuangan yang sering kita dengar, sering kita hitung. Mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa menghitung EBITDA, namun saya mau sharing karena ternyata ngitung EBITDA ini susah-susah gampang juga. Pertama, saya akan menjelaskan EBITDA ini secara definisi secara singkat. EBITDA itu seperti yang kita tahu adalah laba tahun berjalan atau laba setelah pajak. Dimana sekarang laporan keuangan kalau laba setelah pajak itu biasanya namanya laba tahun berjalan atau dalam narasi akuntansinya itu nama lainnya adalah earnings ya. Jadi earnings itu adalah laba tahun berjalan, laba setelah pajak. Dimana ketika laba setelah pajaknya sudah dihasilkan di laporan laba rugi, EBITDA ini tidak memperhitungkan karena ada kata-kata before. Jadi laba setelah pajak ini merupakan hasil akhir dari suatu laporan laba rugi, nilai ujung, nilai akhirnya. Namun di sini kriteria dari EBITDA before, artinya tanpa memperhitungkan. Jadi sebelumnya itu dibalikan lagi posisinya, rumusnya. Jadi angka itu tidak dihitung. Misalnya tadinya mengurangi sehingga terjadi laba, terbentuk laba, maka kebalikannya tanpa memperhitungkan ditambah. Demikian juga dengan kalau perhitungannya misalnya tadinya ditambah sehingga terjadi laba tahun berjalan, ketika dia tidak mau memperhitungkan maka akan dikurangi. Jadi penandanya adalah lawannya. Berarti tanpa memperhitungkan before ya. Kalau setelah itu harus memperhitungkan itu namanya after, misalnya EAT atau earning after tax. Jadi laba lalu harus hitung tax. Jadilah laba setelah pajak. Itu after. Nah, untuk EBITDA ini ada huruf B jadi before interest tax depreciation and amortization. Kriterianya sebelum menghitung interest, sebelum menghitung tax, sebelum menghitung depreciation amortization itu berapa sih hasil ujungnya, earningnya itu, ya nanti nama lainnya menjadi EBITDA. Ternyata sumber datanya ini laporan laba rugi sebagai alat untuk menghitung sumber nilai EBITDA. Ini struktur laba rugi berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ya. Saya mencontohkan di sini ada contoh misalnya ini laba rugi tahun 2022 suatu perusahaan. Ada struktur seperti ini, misalnya ada pendapatan usaha. Kita coba isi secara random aja, misalnya 8.900. Di mana pendapatan usaha ini akan berkurang dengan beban. Contoh di sini ada beban pegawai misalnya 50 ya, atau 500. Beban asuransi misalnya 300. Beban administrasi umum misalnya 170. Dan beban depreciation amortization kita contohkan 200. Karena ini adalah beban, kita jumlahkan menjadi contoh di sini jumlah beban usaha. Kita jumlahkan seperti ini. Berarti sudah kita punya pendapatan usaha dan beban usaha. Namun di struktur laba rugi ini di bawahnya ada pendapatan operasional lain dan beban operasional lain. Mari kita contohkan angkanya, misalnya pendapatan dendanya 15, laba penjualan aset misalnya 20, penerimaan piutang misalnya 25, maka jumlah pendapatan operasionalnya misalnya menjadi 60. Selain itu ada beban operasional lainnya, misalnya di sini 12 untuk beban penjualan tetap, beban bunga aset sewaan misalnya 17. Dijumlahkan kembali beban operasional lainnya sehingga 29. Dari pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, di struktur laporan laba rugi misalkan
Berikutnya laba rugi usaha. Jadi di sini kita rumuskan berarti pendapatan dikurang beban usaha ditambah pendapatan operasional lainnya dikurang beban operasional lainnya. Menjadikan angka laba rugi usahanya itu laba 7.761. Struktur laporan laba rugi berikutnya adalah jumlah pendapatan keuangan dan beban keuangan. Kemudian ada laba selisih kurs jasa giro, pendapatan bunga deposito. Ini hanya contoh ya, nanti akunnya tergantung perusahaannya masing-masing. Untuk beban keuangannya adalah rugi selisih kurs, beban administrasi bank, beban pinjaman. Kita coba simulasikan angkanya. Misalnya ini 100, ini 50, ini 25 misalnya. Maka jumlah pendapatan usahanya, jumlah pendapatan keuangannya senilai 175. Untuk bebannya disimulasikan misalnya 40, untuk rugi selisih kurs 90, untuk biaya administrasi bank, bunga pinjaman 100. Jumlah beban keuangan menjadi 270. Struktur berikutnya ada laba rugi sebelum pajak. Jadi kita sambungkan dari laba rugi usaha tadi ditambah pendapatan keuangan dikurang beban keuangan. Sehingga laba rugi sebelum pajak 7.666. Ketika sudah mencapai laba sebelum pajak, berikutnya adalah terkait pajak, ada manfaat, ada beban. Contohkan di sini adalah misalnya ya, manfaatnya misalnya 10, misalnya bebannya 30 misalnya. Setelah itu, struktur berikutnya adalah laba rugi setelah pajak. Ini adalah laba yang telah di ujung ya. Makanya tidak ada perhitungan lagi, sini sudah menjadi laba bersih. Sehingga laba tahun berjalannya adalah ini ya, ditambah manfaat, dikurang beban pajak. Terbentuklah laba rugi tahun berjalan atau laba rugi setelah pajak atau laba bersih ya, 7.646. Dengan contoh laba rugi struktur seperti ini, kita analisis komponen EBITDA-nya ya. EBITDA kita awali dengan huruf E, berarti ada earning di sini. Ini yang namanya earning. Terus saya simbolkan ini E ya. Selanjutnya earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Interestnya ialah bunga pinjaman. Ini saya buat interest nih. Simbolnya adalah I ya. Di sini tadi earning before. Jadi di sini ada huruf B. Earning before, I-nya interest atau bunga pinjaman. Komponen berikutnya adalah tax. Di sini berarti ya, ini adalah tax, saya simbolkan T untuk tax seperti ini, T seperti ini ya. Kita sudah masukkan komponen EBITDA, ada interest, ada tax, ada earning. Selanjutnya adalah depreciation and amortization atau penyusutan dan amortisasi dalam bahasa Indonesia ya. Ini ada di sini ya. Ini depreciation and amortization. Dengan simbol saya coba D dengan A, depreciation amortization. Inilah yang menjadi inisial dari EBITDA. Jadi earning before ada huruf E dan B, ada I interest bunga pinjaman, ada T manfaat atau beban pajak, sudah terbentuk EBIT, dan ditambah D-nya adalah depreciation and amortization. Selanjutnya kita menghitung EBITDA-nya, berarti di sini ya, kita coba lagi, saya coba simulasikan B-nya ini ya. Earning-nya berarti
Kita lihat di sini ya, earning. Earningnya berarti adalah laba tahun berjalan atau laba bersih ya. Kita coba masukkan angkanya di sini. 7646. Karena di sini ada kata-kata before, berarti kita coba komponen yang I, beban interest, beban bunga. Untuk bunga, kita lihat nih, bunga ini dia mengurangi laba sifatnya ya, karena beban itu mengurangi laba. Sehingga ini ya, karena ini adalah before, sebelum memperhitungkan untuk yang pertama adalah beban bunga atau interest, kita hitung berlawanan dengan ininya ya, nantinya ya. Kita masukkan dulu bunga pinjaman. Nanti kita tambahkan, karena pada laba ruginya dia mengurangi laba dengan kehadiran bunga pinjaman, dia mengurangi laba. Selanjutnya, unsur berikutnya adalah T untuk tax. Ini ya, pajak ya. Nah, karena ada dua seperti ini, berarti kita masukkan ya. Ya, 10 untuk manfaat pajak, untuk beban pajak 30. Masukkannya 30. Ini untuk yang T. Namun kalau tidak ada salah satunya itu juga tidak apa-apa, tergantung situasi dari laba ruginya, realisasi laba ruginya. Selanjutnya, sudah EBIT, earning before interest tax, terus ini adalah DA-nya. Ini kita ambil dari depresiasi dan amortisasi. Kita masukkan angkanya, ya, 200. Sehingga di sini kita bisa memperoleh suatu rumus dengan inisialnya dari komponennya, itu adalah EBITDA. Ya, dengan nilai sebesar, kita sama dengan laba tahun berjalan, bunga pinjaman yang tadinya rumusnya berkurang, ini kita tambahkan, ya. Kita lawankan rumus perhitungannya. Demikian juga dengan manfaat pajak. Manfaat pajak tadi ditambah, berarti kita kurang. Untuk beban pajak, tadinya awalnya mengurangi, kita tambahkan. Begitu pula dengan beban depresiasi, sifatnya mengurangi laba, berarti kita tambahkan. Kita balikkan, seolah-olah kita tidak memperhitungkan komponen ini, bunga pinjaman, manfaat pajak, beban depresiasi, dan amortisasi. Dan kita enter. Inilah teman-teman yang namanya nilai EBITDA. Ya, kita sudah menghasilkan nilai EBITDA 7966. Analoginya seperti berikut ya, kalau misalnya ini saya copy ke samping, kita copy ya, samping, ya, dengan simulasi angka yang sama, ya, dengan rumus yang sama, ini ya, ada bahan usaha, ada laba rugi usaha, selanjutnya ada sebelum pajak, ada laba rugi setelah pajak. Pemahaman yang mudahnya adalah seperti berikut ya. Ketika EBITDA ini tanpa memperhitungkan interest, tax, depreciation, and amortization, teman-teman bisa simulasikan untuk pemahaman. Kita hapus saja misal dari awal nih, komponen pertama beban bunga. Dari beban bunga ini kita coba del ya, seperti ini ya. Kita beri tanda, satu komponen sudah hilang. Selanjutnya adalah komponen dari tax. Ada dua kebetulan sini ya, tergantung situasinya. Kalau cuma ada beban saja, ya beban saja yang disimulasikan. Kita coba hapus dua-duanya ya. Tanpa memperhitungkan pajak. Berarti sudah dua nih. Tanpa memperhitungkan bunga pinjaman, tanpa memperhitungkan pajak.
Selanjutnya, tanpa memperhitungkan depresiasi dan amortisasi. Berarti di sini kita hapus kembali nih. Ya, ini. Kita lihat di bawahnya, inilah yang namanya EBITDA tadi. Ya, 7966. Sama hasilnya jika kita hitung secara rumus seperti ini tadi, ya, hasilnya sama 7966. Begitulah pemahaman dari EBITDA. Ya. Ini contoh opsi yang pertama, struktur laba ruginya ya. Yang pertama nih ya. Situasi yang kedua, ini coba saya copy sampingnya. Ini situasi yang kedua. Dengan laba rugi yang sama, ya. Ini coba saya kembalikan. Coba saya kembalikan ya, 200, 100. Saya kembalikan dulu. Ya. Ini juga saya coba hilangkan dulu. Baiklah, kita mulai ya opsi kedua dengan struktur laba rugi sama seperti opsi pertama tadi, ilustrasi pertama. Seiring berjalannya waktu ya, perkembangan dunia akuntansi yang pada awalnya dikelompokkan seperti ini, beban keuangan dan diambil beban pinjaman. Ternyata seiring berjalan waktu, ada penandingnya selain bunga, bisa juga memperoleh pendapatan. Ya. Sehingga tidak fair ketika hanya menghitung bunga, tapi ternyata ada pendapatan. Maka inilah yang kita eh, istilahkan selisih silang atau net off itu ya dalam dunia akuntansi dan keuangan. Sehingga di sini komponen ini menjadikan perwakilan dari rumus asalnya. Yang tadi EBITDA adalah beban terdiri dari yang tidak merupakan beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi. Sehingga ini semua pendapatan keuangan dan beban keuangan ini menjadi mewakili interest. Karena sifatnya tadi beban bunga pinjaman ternyata nggak fair nih, pendapatannya ada, gitu kan? Rugi sikus juga gitu, pendapat rugi ada beban, adalah banyak ada pendapatan juga, pendapatan sikus. Sehingga ada uh, opsi lain menghitung EBITDA bahwa di sini ini adalah semua ini adalah perwakilan dari beban bunga dari rumus dasar EBITDA. Sehingga interestnya itu adalah nantinya menjadi seperti ini. Ya. Ini ada interest di sini. Ya. Jadi interestnya mewakili pendapatan keuangan dan beban keuangan. Karena dirasa beban keuangan saja nggak fair karena ada pendapatan bunga. Jadi bunga pinjaman tidak fair karena ada pendapatan bunga. Selanjutnya, untuk yang tax, ini tetap ya, tidak ada perubahan. Dan depresiasi dan amortisasi tetap. Sehingga perhitungannya menjadi lebih variatif lah, sesuai kondisi bahwa dianalogikan bunga pinjaman ini beban, ada penandingnya pendapatan, maka harus di net off. Kita coba hitung, earning before ini sama 7646. Ini adalah interestnya berarti adalah selisih pendapatan keuangan dan beban keuangan. Jadi karena dua-duanya sudah mewakili beban pinjaman atau beban keuangan dan kata di kondisi di praktiknya adalah dan net off pendapatan dan beban, ini kita masukkan nih. Kita coba dulu ya.
pendapatannya misalnya 175, ya. Kita coba satu-satu supaya jelas. Ini adalah pendapatan keuangan, ini adalah beban keuangan. Ini mewakili iya, ya. Selanjutnya beban keuangannya diambil, jumlahnya 270. Untuk teksnya masih sama, ini adalah kita ambil dua-duanya, ya. Kita coba inisialkan sebagai T. Untuk ketelitian diambil satu-satu saja seperti ini, jangan dicampur, nanti takut tidak teliti. Selanjutnya adalah depreciation and amortization, atau depresiasi dan amortisasi senilai 200. Tekan 200. Sehingga EBITDA-nya menjadi, saya hitung ulang, berawal dari laba setelah pajak tadi, pendapatan keuangan sifatnya menambah laba, kita lawankan tandanya kurang, beban keuangan awalnya mengurangi, kita kembalikan menjadi tambah, manfaat pajak mengurangi menjadi tambah, tambah manfaat menjadi kurang, untuk beban dari mengurangi menjadi tambah. Untuk beban depresiasi dan amortisasi, awalnya mengurangi menjadi tambah. Cek kembali, jangan sampai salah tanda ya. Kita lihat pendapatan dikurang, beban keuangan ditambah, manfaat pajak dikurang, beban pajak ditambah, beban depresiasi dan amortisasi ditambah. Sehingga inilah laba yang telah termodifikasi menjadi perhitungan EBITDA menjadi 7.961, di mana opsi yang ilustrasi pertama itu 7.966. Ini 7.961. Bagaimana analoginya ketika kita tanpa memperhitungkan ini, namun simulasinya kita menghilangkan angka. Contoh di sini, seperti awal tadi, earning before, interestnya kita coba hilangkan, ini ya. Karena ini sudah mewakili semua net off, ini kita hilangkan. Ini ya, kita hilangkan, saya tanda. Ini juga kita hilangkan. Jadi beban keuangan dan pendapatan keuangan itu nanti di net off. Sama-sama tidak diperhitungkan. Karena sering berkembangnya zaman, ternyata akunnya tidak hanya bunga pinjaman, melainkan ada juga pendapatan terkait bunga, sehingga tidak relevan kalau hanya beban bunga pinjaman saja yang tidak diperhitungkan, karena ada komponen lain yang mempengaruhi, yaitu pendapatan bunga pinjaman. Demikian akun lainnya juga nih, laba selisih kurs, ada beban selisih kurs atau rugi selisih kurs. Nah, dengan asumsi bahwa interest ini sudah mewakili pendapatan keuangan dan beban keuangan, ini saya hilangkan. Jadi tidak memperhitungkan pendapatan keuangan dan beban keuangan. Selanjutnya adalah tidak memperhitungkan manfaat dan beban pajak. Kita lihat kembali, kasih tanda kuning ya. Dan yang terakhir adalah komponen akun beban depresi dan amortisasi kita lihat. Kita sudah menghasilkan untuk opsi ilustrasi yang kedua ini. Kita lihat EBITDA-nya menjadi 7.961 sama dengan perhitungan kita secara formula tadi 7.961. Ini ya, selisihnya 0. Dengan struktur laba rugi yang seperti ini, dengan asumsi bahwa pada saat ini beban bunga pinjaman tidak bisa berdiri sendiri karena ada faktor mempengaruhi, yaitu pendapatan bunga pinjaman. Demikian juga dengan sifat beban dan pendapatan yang bersifat keuangan, maka dengan struktur yang seperti ini, sebenarnya kalau teman-teman struktur laba rugi yang sudah seperti ini sangat memudahkan menghitung EBITDA. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena dengan kata lain,
EBIT sudah terbentuk ya di sini ya. EBIT-nya itu sudah terbentuk, yaitu laba rugi usaha. Kita tes ya. Nah, kita lihat EBIT-nya 7761. Kita tinggal menambahkan sama DA-nya, yaitu depresiasi dan amortisasi. Kita tinggal tambahkan nih 200. Nah, ketiga dengan nilai sebesar sama dengan perhitungan awal kita tadi. Ya. Ada perusahaan yang telah memikirkan seperti ini. Jadi strukturnya sudah seperti ini. Dia di sini pendapatan keuangan sudah dia pisahkan, beban keuangan juga sudah dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari pendapatan operasional lainnya. Ya, pendapatan keuangan sudah terpisah dari pendapatan operasional lainnya. Beban operasional lainnya sudah terpisahkan dari beban keuangan. Dan di sini beban operasional lain dan pendapatan operasional lain ini mempengaruhi laba rugi usaha. Di bawahnya tinggal pendapatan keuangan dan beban keuangan. Kalau menurut saya secara perhitungan EBITDA ini sangat memudahkan sekali karena laba rugi usaha ini telah menjadi secara tidak langsung adalah EBIT. Tinggal menambahkan DA sehingga jadi EBITDA. Namun jika strukturnya belum seperti ini, teman-teman belum bisa mencoba rumus seperti ini yang opsi pertama tadi, ilustrasi pertama, atau di perusahaan teman-teman bekerja, siapa tahu punya asumsi lain, itu silakan. Ya, di sini. Namun akan lebih baik untuk menghitung EBITDA ketika pendapatan keuangan sudah dipisahkan dengan beban keuangan. Sehingga laba rugi usahanya telah secara otomatis menjadi EBIT dan hanya tinggal memperhitungkan DA-nya yaitu depresiasi dan amortisasi. Demikian teman-teman sharing singkat saya berikut ini tentang EBITDA. Jika teman-teman ada masukan atau memang ada pengalaman lain di perusahaannya atau struktur lainnya terkait EBITDA dan cara perhitungannya yang lain, asumsinya lain, bisa share di komen di channel YouTube saya ini. Demikian, sampai bertemu di materi berikutnya.